kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat ke-41 sampai dengan 47. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, seperti yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini, kita memahami hal yang sangat esensial di dalam kehidupan kerohanian seseorang. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Diawali dari firman Tuhan yang didengar, diawali dari hidup yang baru yang dikaruniakan Allah, yang dinyatakan di dalam Kristus oleh Roh Kudus. Setiap orang mendapatkan pengertian dan pengenalan akan siapakah Allah, siapakah dirinya, dan percaya kepada karya Kristus, percaya akan Kristus yang menebus hidupnya. Ini adalah anugerah yang menolong kita mengerti dan anugerah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk menerima karunia keselamatan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita menerima karunia itu dan kita menikmati hidup yang baru. Ada 4 langkah yang menjadi membuktikan bahwa saya adalah orang percaya. Yang pertama, tekun dalam pengajaran. Tekun dalam pengajaran berarti kita tekun membaca firman Tuhan dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, memahami isinya, merenungkan pengajarannya, dan menerapkan setahap demi setahap. Dengan keutuhan pengenalan akan firman Tuhan, akhirnya kita mengenal Tuhan secara pribadi lebih dekat, lebih karib, dan mendorong kita untuk menjadi pelaku firman. Dengan kita tekun dalam pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, melalui buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, melalui apa yang sudah diterima dan diajarkan, kita mendapatkan pengetahuan, pengalaman, pengertian, sampai akhirnya kita menyadari bahwa saya mendapatkan yang bernilai dan berharga. Dan ketekunan itu, kesetiaan itu, saya lakukan sehingga saya mendapatkan hasilnya. Nah, ini hal yang perlu dilakukan terus-menerus. Kalau kita membaca apa yang dituliskan oleh Musa di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ketekunan dan kesetiaan di dalam pengajaran. Berulang-ulang kita lakukan. Berulang-ulang kita memperhatikan firman Tuhan. Tidak akan pernah itu lekang dari hati kita dan pikiran kita kalau kita kerjakan dengan komitmen yang sungguh-sungguh, membaca, merenungkan, memperhatikan, dan melakukan. Nah, jemaat mula-mula melakukannya. Entah itu anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, kakek nenek. Mereka yang menerima keselamatan itu mengerjakan keselamatannya dan membuktikan hasilnya dari pengajaran-pengajaran tersebut. Apa hasilnya? Langkah kedua yang perlu kita tekuni dan setia di dalamnya, yaitu bersekutu.
bersekutu bersama saudara-saudara seiman di gereja kita masing-masing, di komunitas kita masing-masing, untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama berdoa untuk bangsa, untuk gereja, untuk pelayanan penginjilan, untuk pelayanan pendidikan, untuk aktivitas apapun. Di dalam persekutuan itu sama-sama bergumul, sama-sama berjuang dalam satu kesatuan yang utuh, sehingga kita menunjukkan bahwa benar apa yang diajarkan di dalam ajaran Alkitab, apa yang telah diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan, bapak-bapak gereja, orang-orang yang mendahului kita, yang menyatakan kesaksian hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh menunjukkan ketekunan dan kesetiaan. Yang ketiga, kita tekun dan setia berbagi dengan orang lain. Apa yang kita bagi? Kalau saya seorang mahasiswa, maka yang saya bagi ialah pengetahuan saya, pengalaman saya, pengamatan saya, pengertian saya, dari buku, dari apa yang saya pelajari, dari apa yang saya dengar, dari apa yang saya refleksikan, diceritakan kembali kepada orang lain, lalu teman, saudara, keluarga, atau siapa saja yang mendapatkan pengetahuan dan pengertian dari saya, mereka juga mendapatkan berkat, dan mereka juga terdorong untuk maju. Kalau dia adalah seorang pengusaha, kalau dia adalah seorang dosen, kalau dia adalah seorang siswa, kalau dia adalah seorang karyawan, dia mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan, lalu membagikannya kepada orang lain dengan penuh sukacita. Itu harus dilakukan dengan tekun dan setia dalam mengasihi Allah. Ini bagian yang ketiga. Yang keempat, bertekun dan setia di dalam berdoa. Berdoa bukan rutinitas saja. Makan, istirahat tidur, bangun tidur, beraktivitas, mulai dengan doa. Tetapi berdoa ini adalah suatu lifestyle, gaya hidup, di mana ada kesempatan, di mana ada momen penting, di mana ada waktu-waktu yang khusus berdoa. Berdoa sendirian, berdoa bersama keluarga, berdoa bersama teman, berdoa bersama satu komunitas gereja, berdoa dalam satu kelompok, berdoa. Tekun. Tidak sekali seminggu, tidak sekali sebulan, apalagi sekali setahun. Jemaat mula-mula itu bertekun. Dengan 4 ketekunan dan kesetiaan itu, kita akhirnya mengerti bahwa dari apa yang sudah kita lakukan itu, karena itu bagian dari perwujudan iman kita, seperti yang Paulus katakan di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, ayat 12-13, dinyatakan di sana, kerjakanlah keselamatan. Dengan kita tekun mengerjakan keselamatan, dengan kita setia mengerjakan keselamatan itu, kita diberikan kemampuan untuk menghasilkan buah. Bagaimana mungkin kita bisa tekun? Bagaimana mungkin kita bisa setia? Karena kesetiaan Tuhan Allah. Ini kuncinya. Karena Tuhan yang telah memanggil kita menjadi anaknya. Karena Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita di dalam Kristus. Karena Roh Kudus yang telah melahirbarukan kita. Karena kasih setianya itu. Karena kemurahannya. Karena segala anugerahnya itu. Yang memampukan kita dapat bertekun dan hidup setia mengasihi.